karena aku lagi transit di Dubai selama 11 jam, jadi kayaknya cocok banget kalau misalnya aku cerita beberapa hal yang kayaknya harus aku lakuin ketika sampai Mesir lagi, jadi kayak pasca liburannya. Dan ini hal-hal yang aku renungkan selama perjalanan, bahkan selama liburan dari awal sampai sekarang mau berangkat lagi. Semoga bermanfaat dan ada yang ambil manfaat dari apa yang aku ceritain ini. Jadi yang pertama itu karena tadi kan habis sholat subuh, terus kan sebenarnya ini kan beneran rame banget ya, tapi kan rame tapi karena berangkatnya sendirian jadi kayak ya tetap hawanya sendu dan kesepian gitu kan. Tapi ada satu tempat yang bener-bener terasa hidup banget. Tau nggak itu apa? Ternyata itu tempat sholat di, jadi musola yang banin sama yang banat itu kan dipisahin. Jadi yang banat itu jauh, padahal pas tadi aku tuh datang ke yang arah yang pertama, tempat sholat yang pertama cuma ada cowok doang, jadi aku harus jalan jauh lagi buat ke tempat yang cewek. Setelah nunggu sampai subuh, jadi subuh kan ya sepi, namanya jam 2 jam 3 siapa sih kan, bandara juga sepi, orang pada tidur semua. Tapi itu tempat ramai terus, kayak ada yang masuk terus keluar gitu kan, sampai pada akhirnya ketika waktu subuh, ya Allah, dalam hatiku kayak ya Allah, ini tempat paling adem yang pernah aku lihat, yang pernah aku rasain gitu, kayak hawanya tuh tenang banget. Dan di situ aku jadi merenung, aku jadi merasakan syukur yang begitu besar karena masih diberi kesempatan buat balik lagi ke Kairo, dan diberi kesempatan pula untuk mengambil sebanyak-banyaknya pengetahuan ilmu yang ada di Kairo. Banyak teman-teman yang udah pulang ke Indonesia terus nggak ada kesempatan buat balik lagi, entah karena masalah sosial hubungannya sama orang tuanya, atau masalah pekerjaan misal, atau masalah ya banyak hal lah yang membuat akhirnya banyak orang yang akhirnya pulang ke Indonesia dan udah nggak balik lagi ke Kairo. Maka dari itu ini sangat aku syukurin nikmat ini. Aku berazam, niat dalam diriku sendiri bahwasanya aku harus mendapatkan apa yang benar-benar aku inginkan. Jadi kayak dari kemarin tuh ada satu hal yang pengen aku lakuin dan bener-bener pengen aku dalemin gitu, cuman itu nggak terrealisasi karena aku ada kegiatan lain gitu loh. Dan aku berharap tahun ini semoga benar-benar tercapai karena aku benar-benar pengen mendalami itu. Doain ya, semoga semuanya tercapai, kalian juga semoga sehat selalu dan apapun yang kalian inginkan itu tercapai, amin. Itu ya, jadi emang setiap kita habis liburan, dan itu emang juga aku juga nggak tiap tahun, ini aku setelah 3 tahun setelah menikah ini juga baru pulang lagi, jadi merasa bersyukur banget gitu akhirnya dikasih kesempatan untuk pulang, untuk merasakan kehangatan rumah, merasakan hangatnya interaksi sama keluarga gitu kan, terus ya ngabisin waktu bareng keluarga, terus jadi tahu seberjuang apa orang tua kita, keluarga kita untuk bertahan hidup gitu, terus bagaimana jadi kita juga tahu bagaimana cara mereka memandang dunia. Dan ini part yang paling membuat aku pribadi merasa kayak ya Allah, sebesar ini nikmatmu ke saya, tapi saya kadang nggak nyadarin gitu. Jadi kayak ada beberapa part yang emang kita harus pulang dulu ke Indonesia, kita menyaksikan perjuangan orang tua kita atau keluarga kita di rumah itu seperti apa, biar nikmat dan syukurnya itu lebih besar gitu. Sebenarnya nggak perlu pulang juga, kalau misalnya telepon kan juga bisa, cuman kerasanya, usahanya, feelingnya, terus melihat atau tidaknya kan itu nggak bisa dirasakan oleh hanya sekedar cerita gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat, dan itu benar-benar membuat aku merasa kayak ya Allah, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk balik lagi ke Kairo. Sebenarnya kalau untuk menetap di Indonesia aku juga mau, kayak udahlah nggak usah lanjutin sekolahnya di Indonesia aja gitu. Tapi kayak itu tuh cuma
berapa sih 10% gitu, dan 90%-nya masih pengen di Kairo. Kayak masih banyak banget hal yang belum tercapai gitu, walaupun katakanlah orang kayak misalnya orang tua kita kan bilang, oh udah lama merantaunya, pas waktu MTS mondok, kemudian pas aliyah juga mondok, terus sekarang keluar lagi, kapan pulangnya, kapan waktu bareng keluarga. Tapi itulah makanya memanfaatkan waktu, entah 3 tahun sekali kalau ada rezeki ya, atau mungkin ada kesempatan untuk pulang ya pulanglah, terus dengarkan keluh kesah mereka, sebenarnya masalah mereka tuh apa yang sedang dihadapi. Jadi kita benar-benar tahu, lebih menghargai dan lebih mensyukuri jalan hidup kita sekarang. Wanna have sip? Oh please. Tadi pas aku mau pindah gate, terus kan bawa perintilan banyak ya. Terus padahal udah pakai masker, terus dibilang kayak gini, are you from Asian? Apakah kamu dari Asia? Gitu. Terus dia bilang, iya, orang Asia tuh kalau bawa apa-apa selalu banyak banget. Padahal udah pakai masker gitu loh, tapi tetap ketahuan ya. Nah selanjutnya itu ada yang namanya doa. Jadi emang aku ngerasain setelah di rumah ngobrol banyak sama orang tua, ternyata ya kalau kita bilang misalnya minta, mama tolong doain aku gini, kayak mereka tuh beneran mendoakan. Jadi mereka tuh nggak akan pernah lupa doain kita. Jadi ya buat kita semua ya harus tahu diri gitu, di rumah ada orang tua yang doain, jadi kita juga jangan males gitu, kita harus ya terus berusaha, terus belajar, semangat gitu. Ini juga aku bilang kayak gini nasihat buat diriku sendiri, buat apa aku ngomong kayak gini tapi nggak ada tujuan untuk nggak ada tujuan untuk menjadikan diriku lebih baik, ya ada dong pastinya. Jadi doa juga jangan lupa, itu pasti itu juga yang membawa kita katakanlah ke kebaikan, ke kesuksesan gitu. Jadi di transit kali ini karena aku nggak bikin vlog dari perjalanan dari Tegal sampai ke sini, jadi aku bikin ini aja. Jadi semoga banyak yang mengambil manfaatnya. Aku tahu di video kemarin kayaknya aku udah janjiin mau bikin tips and trick untuk menghadapi ujian, tapi kan ternyata nggak bikin karena ya satu dan lain hal. Jadi akhirnya aku bikin ini aja. Jadi terus semangat. Kita semua punya privilege masing-masing, punya ya dengan berbagai macam privilege ya, yang menurut kalian itu sangat istimewa, itulah privilege. Kayak misalnya aku punya orang tua yang selalu doain, berarti itu privilege buat aku. Jadi jangan pernah insecure sama diri sendiri, jangan pernah merasa sendiri, merasa kecil. Nggak, kamu tuh hebat banget dan kamu itu berhak untuk jadi lebih sukses dan bahagia versi diri kamu sendiri. Nah aku di sini, aku di Dubai, aku mau mulai masuk ke gate-nya. Jadi terus semangat, bye bye.
Tempatnya belum dibuka. Masih sekitar 40 menit lagi. Biasanya poster yang itu Siap terbang, bye bye.